Baik, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Natasha Wiyabal Kristiawan. Tapi kalian boleh panggil saya Natasha aja. Salam kenal ya semuanya. Jadi hari ini kita sharing aja kali ya, sharing tentang sedikit ilmu yang aku tahu tentang public speaking ini. Nah, jadi topik yang aku bawakan hari ini adalah cara meningkatkan level kepercayaan diri ketika kita menjadi pembicara publik. Next slide, please. Nah, jadi ini table of contents di dalam materi kali ini. Jadi yang pertama itu ada definisi dari public speaking. Yang kedua adalah masalah yang biasanya dihadapi oleh pembicara publik. Yang ketiga adalah cara meningkatkan level kepercayaan diri. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next slide. Nah, sebelum kita masuk nih ke dalam materinya, ya, alangkah baiknya kita quotes of the day dulu ya. Jadi ini merupakan salah satu quotes dari Dale Carnegie yang saya suka, yang berbunyi, "There are always three speeches for everyone you actually gave, the one you practiced, the one you gave, and the one you wish you did." Next slide, please. Jadi sekarang kita langsung aja ya masuk ke materinya. Jadi apa sih public speaking itu? Next slide. Nah, jadi menurut David Zarefsky, public speaking itu adalah continuous communication process in which messages and signals circulate back and forth between speakers and listeners. Yang artinya, jadi public speaking itu adalah proses komunikasi berkelanjutan di mana pesan dan sinyal itu terus berinteraksi di antara pembicara dan pendengarnya. Nah, selain itu juga public speaking juga bisa diartikan sebagai kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan langsung di muka umum atau di depan sekelompok orang. Next slide, please. Nah, ketika kita jadi pembicara publik, kira-kira masalah apa sih yang biasanya dihadapi? Boleh next slide. Nah, yang pertama itu ada lack of confidence atau kurang percaya diri. Nah, kalau misalkan kamu ini tidak punya kepercayaan diri, terus waktu kamu jadi pembicara publik, itu kamu beresiko mengasingkan atau bahasa gaulnya ngacangin audiens. Karena ketika kita gugup, audiens itu cenderung lebih fokus pada isyarat vokal dan visual yang negatif yang kita kasih gitu. Terus yang kedua itu ada lack of attention atau kurangnya perhatian. Nah, ketika kita jadi pembicara publik, kita juga harus kenal dulu nih sama audiensnya, supaya presentasi kita atau topik pembicara yang akan kita bawa tuh jadi berhasil gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak kenal sama audiens kita, ini tuh dapat beresiko gagalnya menghubungkan materi dengan audiens sehingga ada dampak negatifnya gitu pada bagaimana pidato kita tuh ditafsirkan. Nah, yang ketiga itu ada lack of organization atau kurangnya mengorganisasi gitu. Nah, kalau misalkan kita kurang bisa gitu ya mengorganisasi, itu kita tuh bisa kehilangan kredibilitas kita loh. Dan apa ya, kita juga kehilangan kredibilitas ketika kita tuh nggak bisa menghabiskan cukup waktu untuk mengumpulkan dan mengatur materi kita gitu. Nah, yang terakhir itu ada lack of preparedness atau kurangnya persiapan gitu ya. Nah, sebelum kita tampil, kita tuh tentu saja harus latihan, dan harus punya persiapan yang cukup gitu. Nah, supaya persiapan kita cukup, kita itu cobalah untuk berlatih gitu. Berlatih pidato kita, terus coba diulang-ulang, karena hal ini tuh bisa ngebantu kamu untuk kayak ningkatin aliran kata-kata, terus dapat ngebantu juga untuk kelancarin bicara kamu, dan dapat lebih menguasai topik pembicaraan yang akan kamu sampaikan kepada audiens. Next slide, please. Nah, setelah kita mengetahui nih beberapa masalah yang dihadapi sama pembicara publik, akan ada satu masalah yang saya highlight dan dijelaskan lebih lanjut, yaitu masalah kurangnya kepercayaan diri. Nah, sebenarnya alasan kenapa saya highlight
kepercayaan diri ini tuh soalnya dari lingkungan saya pun rata-rata mereka tuh ketika mereka jadi pembicara publik nih, mereka tuh ngerasa kurang maksimal aja setiap tampil karena ya itu karena mereka tidak punya kepercayaan diri yang cukup gitu. Nah, biasanya kurangnya kepercayaan diri ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti takut gagal. Ya, kita sebagai manusia tuh pasti inginlah ya meraih kesuksesan dalam hal apapun gitu. Tapi seringkali hal ini tuh yang bikin kita memicu ada ketakutan buat gagal gitu. Jadi gara-gara ini tuh kepercayaan diri kita tuh jadi menurun drastis. Terus merasa diri tuh tidak mampu. Jadi rendah diri gitu ya. Jadi gara-gara rendah diri ini kepercayaan diri kita juga bisa kurang. Terus takut dihakimi. Karena takut gitu. Ada perasaan takut ketika banyak orang ngomongin kita atau pendapat kita itu bikin kita jadi ciut juga, jadi nggak pede gitu. Dan yang terakhir itu adalah kurangnya persiapan. Nah, kurangnya persiapan juga bisa bikin kita takut. Dan dengan kurangnya persiapan ini, itu tuh bisa bikin rasa takut kita tuh jadi semakin menjadi-jadi gitu ketika kita jadi pembicara publik. Gitu. Boleh next slide? Nah, sebenarnya ada loh caranya untuk meningkatkan level kepercayaan diri kita gitu. Sebenarnya ada banyak banget caranya, cuman aku bakal bahas sedikit aja gitu ya, beberapa doang. Nah, yang pertama itu ada power posing. Next slide. Nah, percaya atau enggak, jadi ada seorang associated professor di Harvard Business School bernama Amy Cuddy. Jadi beliau ini ahli di bidang sosial dan beliau ini pernah meneliti bagaimana sikap tubuh kita saat berdiri maupun duduk itu dapat mengubah perasaan terhadap diri kita sendiri. Jadi contohnya tuh kayak gini, misalkan ya badan kita itu berpose layaknya seorang pemenang. Nah, otak kita tuh akan mengirimkan sugesti seakan-akan kita tuh sedang memenangkan sesuatu. Nah, power pose ini juga bisa mengurangi hormon kortisol atau hormon yang memicu stres sehingga bikin kamu jadi lebih rileks aja gitu. Nah, jadi terdapat dua tipe power posing. Jadi yang pertama itu ada high power pose dan yang kedua itu ada low power pose. Jadi contoh dari high power pose itu yang pertama ada standing wide stance, ada arms raised in a V above the head, terus ada hands on hips, ada juga arms crossed behind the head, sitting or standing. Nah, untuk yang low power pose itu ada sitting with hands folded in the lap, arms crossed over the chest, one arm across the body in self hug, dan yang kedua ada hunching. Yang terakhir ada hunching, mohon maaf. Nah, katanya sih jika kita mempertahankan salah satu pose ini sekitar 2 menit, itu katanya bakal menurunkan stress level kita atau rasa gugup yang kita rasakan, sembari pelan-pelan itu mengembalikan rasa percaya diri kita. Next slide, please. Nah, cara yang kedua itu adalah dengan berpikiran positif. Saya paham betul sih. Ini tuh merupakan salah satu hal yang sangat sulit dilakukan, karena saya pribadi juga sangat sulit berpikiran positif gitu. Karena ya pasti kita tuh cenderung overthinking duluan gini. Jadi belum apa-apa tuh udah khawatir duluan, khawatir karena takut hal-hal buruk tuh terjadi. Padahal itu tuh belum tentu terjadi gitu. Nah, rasa percaya diri kita tuh bisa hilang gara-gara ya pikiran negatif ini. Nah, terus apakah kekhawatiran ini itu beralasan? Jawabannya adalah tidak. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu tuh hanya ada di pikiran kita doang. Karena ya kita sendiri juga yang menciptakan berbagai macam kekhawatiran dan ketakutan ketika kita menjadi pembicara publik. Nah, oleh karena itu, lebih baik kita buang jauh-jauh pikiran negatif itu dengan membersihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran negatif dan mulai mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif yang dapat membantu kamu, kita semua untuk lebih percaya diri lagi. Nah, selanjutnya itu ada menguasai topik. Nah, dengan menguasai materi atau topik pembicaraan, itu kita akan merasa lebih percaya diri. Karena ya, kita juga tahu lah ya, percaya diri itu modal yang penting untuk kita biar kita tuh bisa berbicara di depan publik. Nah, dengan kita menguasai materi yang kita sampaikan, maka kita tuh tidak akan kehilangan arah atau kendali pembicaraan. Lalu, next slide.
Nah, setelah kita menguasai topik, kita harus memperlancarnya dengan latihan. Mungkin kalian pernah mendengar pepatah practice makes perfect, tadi juga Pak Armin udah sempat mention ya. Nah, semakin kita mempersiapkan diri dengan baik, semakin besar juga nih stok kepercayaan diri kita. Nah, maka dari itu, dengan berlatih secara terus-menerus, itu dapat meminimalisir kurangnya persiapan dan dapat juga meningkatkan self-confidence kita atau percayaan diri kita. Nah, yang terakhir itu adalah memvisualisasikan kesuksesan. Ini sih banyak yang berpendapat penting nggak penting ya. Jadi contohnya itu, contoh memvisualisasikan kesuksesan itu, misalkan gini, kamu tuh mau tampil, terus sebelum tampil tuh kamu udah ngebayangin nih, aduh, pasti penampilan aku tuh bakal keren, bakal memukau. Nah, nggak apa-apa kamu mikir kayak gitu. Biarkan bayang-bayang kesuksesan itu tuh menguasai pikiran kamu, menguasai diri kamu. Terus rasain juga kalau misalkan itu merupakan sugesti positif untuk diri sendiri gitu. Tapi visualisasi ini tuh bukan untuk membuat kita jadi takabur atau gimana ya, enggak. Tapi ini tuh diibaratkan aja sebagai upaya kita untuk charging kepercayaan diri kita. Next slide. Nah, ini kita udah masuk di ujung materi ya. Nah, ada kesimpulan nih yang bisa kita ambil dari materi yang tadi disampaikan, yaitu merasa tidak percaya diri itu ketika kita menjadi pembicara publik itu adalah hal yang sangat wajar gitu. Karena tadi juga Pak Armin udah mention kan, public speaking itu jadi ketakutan nomor satu di dunia, bahkan setelah meninggal gitu, ketakutan kematian. Tapi perlu diketahui nih, merasa tidak percaya diri itu karena adanya pikiran-pikiran negatif di dalam diri kita gitu. Seperti takut dihakimi karena adanya perbedaan pendapat atau karena takut diomongin diri kitanya. Terus ngerasa takut gagal, takut salah dalam bicara, dan lain-lain. Namun, itu semua itu cumalah kekhawatiran kamu belaka. Dan itu tuh diri kita sendiri ya, diri kita sendirilah yang membuat situasi menjadi seperti itu. Nah, maka dari itu, kita harus buang pikiran-pikiran negatif dan menanamkan hal-hal yang positif saja. Lalu, tanamkan sugesti positif pada diri sendiri agar dapat membantu meningkatkan level kepercayaan diri kalian. Segitu dari saya. Terima kasih ya buat semuanya yang udah mendengarkan saya. Ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Teten Naresa. Untuk para peserta boleh mengajukan pertanyaannya ya. Boleh raise hand terlebih dahulu atau kalau tidak boleh type di chat box. Silahkan. Kalau belum ada, aku mau tanya nih ke Teten Naresa. Teteh ada pengalaman buruk nggak mengenai public speaking gitu? Selama Teteh public speaking ada nggak sih pengalaman yang paling buruk sampai Teteh agak trauma untuk public speaking? Kalau aku sendiri sih, Iya ini boleh. Oke, ini mohon maaf ya sih izin off cam soalnya ada masalah di sinyal. Kalau saya sendiri sih pernah ya, dulu waktu zaman SMP, itu kan biasa kan suka ada presentasi kelompok atau presentasi kelompok kan. Nah, karena aku memang anaknya suka sistem kebut semalam, jadinya tuh saya nggak punya waktu yang cukup untuk nyiapin materi, nggak punya waktu yang cukup untuk latihan, makanya bener-bener ancur berantakan. Bahkan di tengah-tengah tuh bener-bener ngeblank, nggak bisa ngelanjutin presentasi dan itu cuma diem doang. Itu sih parahnya. Tapi nggak sampai kapok kan ya Teh? Kapok. Kapok. Ya tapi pengalaman aku juga pernah sih waktu presentasi itu udah nggak tahu harus ngapain gitu. Nggak, materinya tuh emang belum terkuasai dan emang di depan tuh nggak bisa ngomong. Jadi ya udahlah pengen cepet-cepet balik lagi ke tempat duduk aja gitu. Iya Mungkin dari yang lain bener-bener. boleh? Boleh mau bertanya atau sharing pengalaman tentang public speaking juga nggak apa-apa. Kalau misalkan tidak ada, mungkin setelah ini jangan dulu leave ya, boleh kembali lagi ke main room karena di main room kita akan menghadiri sesi penutupan dan akan ada presensi akhir agar kalian dapat mendapatkan sertifikatnya. Untuk proses pengerjaannya paling lama adalah 12 hari jam kerja. Jadi mungkin kalau sudah tidak ada, boleh untuk kembali ke main room. Jangan dulu keluar ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Renaldi. Terima kasih semua. Terima kasih Sama-sama. banyak Renaldi dan teman-teman.